Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Resmiawati dari program studi PGSDA. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan. Soal yang pertama yaitu jelaskan tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, menurut saya, tujuan dari supervisi dalam pendidikan bisa dikatakan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut merupakan salah satu serangkaian kegiatan dalam mengembangkan atau melatih kemampuan dalam proses pembelajaran yang seperti apa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Dan menjadi seorang guru tentu tidaklah mudah ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dan biasanya kegiatan supervisi ini dilakukan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah dalam suatu lembaga pendidikan masing-masing. Jadi ada peran dari supervisi. Supervisi pendidikan juga sangatlah berperan penting dalam lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya, dengan adanya kegiatan supervisi tersebut diharapkan mampu dalam memperbaiki atau meningkatkan wawasan mutu pendidikan bagi para peserta didik. Manfaat dari supervisi yang pertama yaitu suatu kegiatan di mana dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antar sesama guru. Yang kedua yaitu salah satu pengaruh atau pemicu dalam perubahan unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga yaitu kemampuan seorang guru dalam membimbing atau memimpin tentunya pasti ada unsur perubahannya. Misalnya dalam cara mengajarnya, cara dalam menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan, atau dari proses mengajarnya itu seperti apa sih? Apakah sudah baik dari yang sebelum-sebelumnya atau masih sama? Soal nomor 2, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi, hakikat dari pendidikan itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau proses-proses dalam pembelajaran yang dimana dengan mengembangkan atau melakukan berbagai ide-ide yang kreatif dan adanya interaksi antar guru atau peserta didik untuk memperoleh sebuah pengalaman dalam suatu pembelajarannya. Dan pendidikan sendiri itu sangatlah penting, terutama bagi semua orang yang ingin mencerdaskan atau memperoleh pengembangan dalam dirinya. Tanpa adanya pendidikan, tentu mungkin akan sangatlah sulit ketika kita atau semua orang ingin mencari tahu apa sih kelebihan atau adanya kekurangan yang kita miliki, yang nantinya kita bisa tahu dan kita akan bisa untuk memperbaikinya. Soal nomor 3, poin A. Apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? Nah, di sini kode etik profesi adalah aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan dan wajib diterima oleh semua kelompok dalam profesi. Jadi, yang bertujuan untuk menjadi petunjuk atau sebagai arahan-arahan sekaligus untuk menjamin moral-moral dari profesi-profesi itu sendiri. Jadi, kode etik profesi itu kayak sekumpulan aturan-aturan atau norma yang sudah dituliskan atau ditetapkan. Poin B, siapa dan bagaimana menetapkannya? Jadi, kode etik itu hanya bisa ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga profesi yang berlaku dan yang melibatkan sekumpulan para anggotanya. Umumnya yang melakukan adalah
dalam suatu kongres organisasi profesi tersebut. Poin C, apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Tujuannya tersebut adalah untuk supaya lebih profesional ketika dalam memberikan jasanya yang sebaik-baiknya. Yang menjadi seseorang yang profesional itu seperti apa sih, dan bahwa kode etik juga merupakan aturan atau tata cara yang menjadi standar dalam kegiatan atau aktivitas semua anggota suatu profesi. Soal nomor 4, berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi berikut. Poin A, pedoman bagi setiap anggota profesi. Maksudnya di sini kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota, yang dimana mengenai prinsip-prinsip yang digariskan, bahwa dengan adanya kode etik profesi, ketika dalam pelaksanaan profesi tentunya dapat mengetahui, atau ketika dalam melakukan suatu profesi tentunya kita tuh dapat memahami mengenai hal-hal yang misalkan dapat kita lakukan atau tidak boleh mencampuri urusan dari kegiatan profesi yang lainnya, seperti itu. Jadi kita tuh tidak boleh mencampuri. Nah, misalkan tugas kita ini, ya kita kerjakan tugas kita yang ini, jangan tugas profesi lainnya. Poin B, sebagai saran kontrol sosial. Maksudnya di sini bahwa etika profesi juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa memahami seperti apa pentingnya arti dari suatu profesi. Jadi, supaya masyarakat itu tidak menyepelekan arti dari sebuah profesi. Misalkan dia cuma profesinya sebagai seorang guru ataupun lainnya, jadi kita tuh tidak boleh menyepelekan. Poin C, mencegah campur tangan pihak luar. Dapat disimpulkan bahwa bagi para pelaku profesi sendiri, dalam suatu lembaga atau perusahaan itu tidak boleh ikut mencampuri kegiatan dari profesi lain lembaga yang ditugaskan. Misalkan profesi ini ditugaskan untuk menyelesaikan kegiatan ini, dan profesi yang lainnya juga. Soal nomor 5, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Menurut saya, dengan kita mengikuti uji kompetensi guru itu, nantinya kita akan mengetahui informasi sejauh mana kita tuh dalam menguasai ilmu, terus dalam proses pembelajarannya itu seperti apa. Apakah kita sudah baik? Apakah kita tuh ada kekurangan atau kesalahan ketika dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti itu. Jadi itu kayak kita juga memperbaiki apa kekurangan yang ada dalam diri kita. Dengan mengikuti uji kompetensi guru itu sangatlah penting. Berikut sedikit uraian atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.